Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini berkat rahmat, karunia, serta keberkahannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati nuzulul Quran yang pada saat ini kita berada di aula kantor PKS Kabupaten Sumedang. Juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita semua berkat juga pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk kepada hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan diterima, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari-hari selanjutnya masih ada kurang lebih 13 hari untuk kita bisa memaksimalkan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan sehingga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mempunyai gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat kecintaan dan kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang Haji Yana beserta jajarannya. Begitu juga yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kabupaten Sumedang, kemudian juga seluruh hadirin wal hadirat, juga yang saya hormati dari aparatur pemerintah baik dari RT maupun RW-nya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita berada pada tanggal 17 Ramadan, di mana tanggal 17 Ramadan ini pada saat ini yang kita lakukan bersama yaitu dalam rangka untuk memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, itu tema besarnya. Nah, kemudian judulnya yaitu Kiat Jatuh Hati Terhadap Al-Quran. Nah, ini merupakan judul yang begitu luar biasa, yang mana judul ini memberikan pengertian untuk kita semua bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran, bagaimana cara kita cinta dengan Al-Quran,
bagaimana cara kita senang dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka sudah barang tentu kitab suci Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah, merupakan kalamullah yang terakhir yang diberikan kepada Nabi atau Rasul yang terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran menjadi wahyu yang terakhir yang sudah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah barang tentu setelahnya sudah tidak ada lagi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah yang suci, yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini merupakan kalam yang suci dari Allah, juga diberikan kepada manusia yang suci, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, yang segala bentuk tindak tanduknya, perilakunya, ucapannya sudah barang tentu sesuai dengan Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang Al-Quran, ini maknanya begitu luas. Al-Quran sudah memperkenalkan jati dirinya di dalam berbagai macam redaksi yang tersebar di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contoh, Al-Quran ini kita harus yakini bahwasanya di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Bahwasanya Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka berarti Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah yang suci, yang pasti benarnya, tidak mungkin ada salahnya. Begitu juga Al-Quran memperkenalkan jati dirinya, bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah yang memberikan petunjuk. Sehingga di dalam Al-Quran ini memperkenalkan jati dirinya, yaitu disebut dengan Al-Burhan, yaitu petunjuk sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua punya satu kewajiban untuk kita semua mengimani kepada Al-Quran, meyakini kepada Al-Quran, mempercayai kepada Al-Quran, memahami kepada Al-Quran, mentadaburi kepada Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkan seluruh isi kandungan pesan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara Al-Quran, maka Al-Quran ini sebagai kalamullah, yang mana Al-Quran ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Maka di samping tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, Al-Quran itu sebagai petunjuk, juga Al-Quran itu sebagai cahaya yang akan menyinari kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Al-Quran merupakan satu kalamullah yang begitu luar biasa, yang begitu agung, yang begitu luhur, yang mana kita sebagai orang yang beriman harus taat, tunduk, patuh kepada apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamullah, yaitu Al-Quran. Maka tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya para ulama menyampaikan bahwasanya tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang pertama yaitu at-ta'abbudu fi tilawati, bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Quran ini adalah sebagai salah satu bentuk ibadah di dalam membacanya.
Jadi kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Nah, jadi bagi orang-orang yang dia mau membaca Al-Quran, yang dia mau mempelajari Al-Quran, maka orang tersebut mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang terbaik. Jadi tujuan yang pertama yaitu beribadah, membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Nah, ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, maka sudah barang tentu kita perlu yang namanya guru. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, tidak boleh kita lewat kaset, kita lewat video, kita lewat TV. Maka ulama sepakat kalau kita ingin belajar Al-Quran, syaratnya ada dua. Yaitu yang pertama adalah at-talaqi juga wal musafahah. Jadi harus bertemu, kita harus punya guru. Jadi nggak boleh kita kalau mau belajar Al-Quran, kita dengar dari kaset, dengar dari video, lihat dari TV. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus secara langsung kita mempunyai guru yang betul-betul ahli di dalam bidang Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, yang mana kita tahu Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang cukup sensitif. Di mana ketika kita membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, sedangkan salah di dalam bacaannya, maka maknanya sudah barang tentu akan berubah. Jadi oleh karena itu kalau kita mau belajar Al-Quran, kita harus punya guru. Kita datangi guru-guru yang ahli di dalam bidang Al-Quran. Kita belajar kepada guru-guru kita. Jadi harus secara langsung, tidak boleh lewat yang lainnya. Karena belajar Al-Quran itu kita tahu di situ ada yang disebut dengan makharijul huruf. Ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita, maka kita harus melihat bagaimana guru kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari mulutnya. Jadi khawatir kalau kita belajarnya dari video atau dari kaset, khawatir akan menjadikan kita itu tidak betul, tidak baik, tidak benar dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam proses membaca Al-Quran itu harus punya guru. Nah, kemudian yang kedua, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah wafahmu ma'ani, yaitu kita itu harus memahami daripada makna-makna Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebatas untuk dibaca saja, tapi harus ada peningkatan untuk kita, yaitu memahami isi kandungan Al-Quran, memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga setelah kita membaca, kita berguru kepada orang-orang, kepada ulama yang betul-betul ahli di bidang Al-Quran, maka kemudian peningkatan kita yaitu kita harus mempelajari, memahami makna isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena kalau berbicara tentang memahami makna-makna di dalam Al-Quran, maka kita ini sudah barang tentu harus menguasai seperangkat yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya ada istilah, kalau kita ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, kita harus mengetahui seperangkat Al-Quran yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, ini ulumul Quran ini banyak sekali cabang-cabangnya. Bahkan Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kita ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, setidaknya di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan kalau kita ingin tahu isi kandungan Al-Quran, kita harus menguasai 48 cabang ilmu-ilmu Al-Quran.
Nah, itu Imam Az-Zarkashi berkata sedemikian rupa. Berarti untuk memahami Al-Quran itu ternyata butuh proses yang panjang. Bahkan tidak sampai di situ. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi pun mengatakan, kalau ingin menguasai Al-Quran, ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, setidaknya harus menguasai 52 cabang Al-Quran. Kemudian ulama yang lain, Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala mengatakan 65 cabang. Bahkan kalau kita tarik ulama yang sekarang, yaitu kemarin Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau lebih panjang lagi, bahwa orang yang ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran harus menguasai 82 cabang. Nah, bisa kita bayangkan, kalau kita ingin tahu isi kandungan Al-Quran, ingin tahu pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, setidaknya cabang-cabang tersebut harus kita kuasai. Tapi kalau kita berbicara menguasai cabang-cabang yang sebegitu banyaknya, maka kata Al-Imam Az-Zarkashi, umur yang kita dapatkan dari Allah tidak akan pernah mampu untuk selesai membahas ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga kajian Al-Quran itu begitu amat sangat luas, begitu sangat sempurna, sehingga tidak ada istilah dia itu sudah S1, S2, S3, kemudian dia mengaku, oh saya ini sudah menguasai ilmu Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngaku sudah S1, S2, gelarnya dia sudah doktor atau profesor sekalipun, kemudian dia ngaku bahwasanya saya sudah selesai menguasai ilmu Al-Quran, sesungguhnya orang tersebut sudah berbohong. Jadi bisa kita bayangkan sebegitu banyak cabang-cabang yang ada di dalam Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, maka umur yang kita dapatkan tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah selesai untuk membahas cabang-cabang ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah yaitu wa'amalu bih, yaitu kita mengamalkan kitab suci Al-Quran. Jadi setelah kita tadi membaca, kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka kemudian tugas yang terpenting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengamalkannya. Nah, pengamalan ini juga melalui proses yang begitu panjang. Jadi kalau kita itu ingin jatuh hati dengan Al-Quran, ingin cinta dengan Al-Quran, ingin senang dengan Al-Quran, ingin menyibukkan Al-Quran, kalau kita tidak membacanya, maka mustahil Al-Quran akan bisa kita amalkan. Jadi kalau kita ini ingin mengamalkan tanpa melalui proses membaca, ataupun mentadaburi, ataupun berusaha memahami daripada isi kandungan Al-Quran, maka kita itu harus berupaya. Jadi di samping tadi itu kita mau ngamalin, kita baca, kemudian kita itu mentadaburi, berusaha memahami. Nah, pengamalan ini pun butuh proses. Jadi tidak serta-merta kita bisa jatuh hati kepada Al-Quran kalau kita tidak mau baca, kita tidak mau memahaminya. Karena kebanyakan orang sekarang itu, betul dia punya Al-Quran di rumahnya, tapi coba sekali-kali kita kalau bertamu sama orang itu, jangan kita itu kalau bertamu sama orang itu mau minjem uang atau mau istilahnya ngutang, tapi sekali-kali tanya, kasih pertanyaan kepada orang yang sedang kita itu akan bertamu. Jadi Al-Qurannya ditanya, sudah dibaca ataukah sering dibaca? Pasti rata-rata jawabannya tidak pernah ataupun jarang. Karena keseringannya, kebanyakannya Al-Quran itu hanya sebagai penghias yang ada di dalam lemari-lemari kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Al-Quran ini merupakan kalamullah yang sudah barang tentu akan memberikan solusi seluruh problematika kehidupan kita. Jadi kalau orang dia sudah mau membaca, dia sudah mau memahami isi kandungan Al-Quran, bahkan dia sudah mau mengamalkan kitab suci Al-Quran,
maka sudah barang tentu orang tersebut akan menjadi orang yang soleh, akan menjadi orang yang taat kepada Allah, akan menjadi orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang dia sudah betul memahami kitab suci Al-Quran, sudah memahami isi kandungan Al-Quran, maka akhlaknya, perilakunya, tutur katanya akan memberikan manfaat untuk orang lain. Jangankan untuk diri sendirinya saja, maka orang tersebut akan membawa manfaat untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya. Nah, itu tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 tujuan tadi ini merupakan pekerjaan yang besar untuk kita semua. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jadikan Al-Quran ini sebagai sumber pedoman kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai sumber petunjuk dalam kehidupan kita. Segala masalah apapun yang mengenai kepada diri kita, yang mana masalah mulai dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti, Al-Quran akan senantiasa memberikan solusi yang bermanfaat untuk kita semua. Sehingga Al-Quran ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Darras di dalam kitab An-Naba'ul Azim, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal, yang tidak akan pernah termakan oleh waktu dan zaman dan tempat apapun. Karena Al-Quran akan senantiasa mengiringi kehidupan kita, baik dari dulu, sekarang, sampai nanti hari kiamat. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, yang mana Al-Quran ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 tujuan tadi itu para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin, para ulama-ulama mutaakhirin, hingga ulama-ulama yang sekarang itu ketika akan mendekati Al-Quran, ketika akan membaca Al-Quran, ketika akan memahami isi kandungan Al-Quran, maka seperangkat ilmu-ilmu Al-Quran tersebut mereka sudah menguasainya. Jadi mulai dari para sahabat dulu, itu yang namanya kajian Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, ada dikatakan bahwasanya kita tahu seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mana Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar, ulama yang multidisipliner, ulama yang mengetahui ilmu-ilmu apa saja, baik itu Al-Quran, baik itu Al-Hadis, baik itu fikih, baik itu usul fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, beliau itu, Imam Syafi'i ini, di luar bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i ini selalu menghatamkan Al-Quran itu 2 kali. Nah, lalu timbul pertanyaan di dalam benak kita itu, bagaimana cara membacanya Imam Syafi'i bisa menghatamkan sehari itu 2 kali? Maka jawabannya wallahu a'lam. Nah, bahkan juga kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, jika masuk bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i ini selalu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Nah, kalau kita tanya diri kita masing-masing, kita sudah hatam berapa kali kira-kira bulan Ramadan sekarang? Ada yang sudah hatam? Ada yang sudah hatam? Nah, berarti antara kita dengan ulama-ulama terdahulu jauh sekali atau tidak kira-kira? Amat sangat jauh. Jangankan untuk sehari 2 kali hatam, sehari kita saja kadangkala 1 juz saja masih berat, atau 1 ain masih berat.
Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Al-Quran tidak sehebat Imam Syafi'i. Karena kesenangan kita kepada Al-Quran tidak sehebat Imam Syafi'i. Tapi kalau hati kita sudah terpaut dengan Al-Quran, sudah cinta dengan Al-Quran, sudah mentadaburi Al-Quran, maka kerinduan itu untuk selalu ingin dekat dengan Al-Quran, ingin membacanya, ingin memahami kandungannya, bahkan ingin mengamalkannya. Nah, bahkan kita punya guru kita waktu itu cerita, yaitu Al-Ustadz Said Agil Al-Munawwar. Ketika itu beliau bercerita bahwasanya beliau itu punya guru di kampusnya. Nah, ketika itu nama gurunya kalau tidak salah Syekh Yasin As-Sazili. Di mana Syekh Yasin As-Sazili ini beliau ini seorang hafiz Al-Quran, memahami, menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi bukan juz 30, tapi 30 juz hafal Al-Quran. Jadi ketika beliau itu ada jadwal mengajar, maka kemudian antara jadwal ngajar yang pertama dengan yang kedua itu ada waktu jeda kurang lebih 20 menit. Nah, ketika ada waktu jeda 20 menit itu, ini Syekh Yasin ini tidak pernah untuk kembali atau istirahat terlebih dahulu di kantornya. Tapi beliau menunggu di kelas. Untuk apa? Ternyata selama kurang lebih 20 menit itu beliau murojaah Al-Quran. Beliau mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Maka setelah selesai 20 menit, kemudian Ustadz Said Agil itu nanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, selama 20 menit aku lihat engkau itu sedang membaca Al-Quran. Sudah berapa banyak yang engkau baca, wahai Syekh?" Maka kemudian Syekh itu menjawab, Syekh Yasin itu menjawab, "Saya selama 20 menit tadi sudah membaca 3 juz." Nah, kira-kira kalau 20 menit baca 3 juz, ukuran kita mampu atau enggak kira-kira? Enggak bakal mampu. Jangankan 20 menit 3 juz, 20 menit paling kita baru selembar. Bacanya masih belepotan, belum tahu ini makhorijul hurufnya gimana, belum tahu sifat-sifat makhorijul hurufnya, belum tahu hukum-hukumnya. Kita masih sebatas di situ. Tapi lihat para ulama kita yang betul-betul menyibukkan diri sehingga menjadikan waktunya itu bermanfaat. Tidak ingin waktu itu terbuang dengan sia-sia. Kalau ulama dulu itu waktunya selalu bermanfaat. Tapi kalau kita sekarang waktunya banyak yang longgar, waktunya banyak yang luas, tapi tidak bisa kita itu untuk memanfaatkan waktu. Nah, itu sekilas tentang pelajaran yang akan kita dapatkan, hikmah yang akan kita dapatkan, yaitu bagaimana para ulama kita, para guru-guru kita berupaya untuk supaya bagaimana kita itu mau membaca, mentadaburi, bahkan mengamalkannya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang suci, yang tidak bisa kita itu dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng. Karena satu huruf saja salah akan menjadikan maknanya berubah. Maka kita dari dulu diajarkan oleh guru-guru kita, tidak usah jauh-jauh Al-Quran. Satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Kita dulu belajar dari guru-guru kita itu 1 hari 1 ayat. Jadi kalau belum fase, belum betul makhorijul hurufnya, terus diulang sehari itu. Nanti kalau sudah dianggap lulus, baru hari kemudiannya diulang lagi. Sudah dianggap lulus, hari kemudiannya diulang lagi. Terus selama 1 minggu belajar suratul Fatihah. Itu ukuran saya pribadi. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian insya Allah lebih hebat dari saya. Lebih mudah untuk memahami Al-Quran, lebih mudah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Nah, jadi proses pembelajaran utamanya dengan Al-Quran itu harus melalui proses yang panjang, butuh guru. Jadi kita kalau punya guru, guru kita punya guru, terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka guru-guru kita yang akan menjadikan sandaran untuk kita. Jadi tidak ada istilahnya kita itu tidak punya guru. Bahkan kebanyakan orang-orang sekarang banyak yang berpendapat nggak usahlah cari guru jauh-jauh, atau datang ke majelis A, atau datang ke acara A, kita tinggal searching saja di Google, kita tinggal klik saja di Google, cukup gurunya cuma satu, yaitu Syekh Google. Nah kira-kira kalau kita berguru ke Syekh Google, itu Google bisa mempertanggungjawabkan nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi kalau kita punya guru yang betul, gurunya punya guru, bersambung sampai Rasulullah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan, dan mudah-mudahan segala rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan ini kita diterima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.